Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Saya akan membawakan topik pelajaran mengapa kita harus mengetahui firman Allah. Berdasarkan 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, di sana ada dua kehendak Allah. Yang pertama, Allah mau supaya semua orang selamat. Dan yang kedua, setelah selamat harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mengapa setelah selamat kita harus belajar pengetahuan kebenaran? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran dalam kelicikan manusia yang menyesatkan. Oleh sebab itu, Allah telah menetapkan baik pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya kehendak Allah kepada semua orang yang selamat harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang menjadi pertanyaan kita yang harus dijawab, dan tentu jawabannya berdasarkan firman Allah. Apa maksud kita mengetahui firman Allah? Maksud dari kita mengetahui firman Allah yang pertama adalah, oleh karena lewat firman Allah itu, semua orang dituntun kepada keselamatan. Tanpa firman Allah, tidak ada seorang pun bisa mencapai atau memperoleh keselamatan. Jadi dengan mengetahui firman Allah, kita dapat dituntun kepada keselamatan. Contoh, sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dalam surat penggembalaan Paulus kepada Timotius, Paulus menasihati Timotius bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan. Tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Begitu pula dengan sida-sida yang dari Ethiopia, menteri keuangan yang dari Ethiopia, yang selesai dia beribadah di Yerusalem, dalam perjalanan kembali, jalan turun ke Gaza, keretanya berhenti, dan kemudian dia membaca kitab Yesaya pasal 53. Pada waktu itu Roh Kudus mengutus Filipus untuk datang mendekati dan bertanya kepada sida-sida itu, "Mengertikah Tuhan apakah yang Tuhan baca?" Lalu sida-sida itu menjawab, "Bagaimana saya mengerti jika tidak ada yang membimbing saya?" Kemudian sida-sida meminta Filipus untuk naik ke dalam kereta, lalu kemudian membimbing sida-sida atau menteri keuangan ini. Sehingga kalau kita membaca terus sampai di ayat yang ke-35 dari Kisah Rasul pasal 8. Di sana Filipus membimbing, memberitakan Injil Yesus. Dan sida-sida ini menjadi percaya. Artinya bahwa kerinduan dia untuk mengetahui firman Allah menuntun dia kepada keselamatan. Dan apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan, dia tercapai. Yang kedua, manfaat dari kita mengetahui firman Allah adalah dengan maksud dan tujuan untuk mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya Daud dalam kesaksiannya, di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Daud bersaksi. Daud mengatakan, "Aku menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hatiku." Dan dengan menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati Daud, dengan sendirinya mencegah dia untuk tidak berbuat dosa. Luar biasa saudara-saudara yang kudus. Kita pun harus demikian. Karena untuk mencegah kita untuk tidak berbuat dosa, tidak mendukakan hati Tuhan, tidak menyakiti hati Bapa di sorga, adalah dengan memegang teguh janji-janji, menyimpannya dalam hati. Dan di saat kita, pada waktu kita digodai, kita dicobai, kita ingat akan firman itu. Hanya melalui firman itu dapat mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ada suatu cerita yang cukup menarik di dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Ketika Musa setelah mengunjungi mertuanya Jitro dan istri dan kedua anaknya di Midian, pada waktu kembali ke Mesir, dalam perjalanan di pertengahan jalan Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Tentu ada alasan. Mengapa ini? Nah, rupanya Musa sudah lupa akan janji atau perjanjian antara Allah dan Abraham. Sebagaimana tertulis di dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12.
bahwa tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya ialah sunat. Oleh karena itu semua anak laki-laki dari orang Israel harus disunat pada hari yang ke-8. Nah, rupanya pada saat Musa menjemput kedua anak dan istrinya Sipora, anak-anaknya belum disunat. Oleh karena itu pencegahan di pertengahan jalan. Juga supaya Musa juga jangan melanggar firman yang tertulis atau perjanjian yang telah dibuat. Maka istrinya Sipora ingat, lalu mengambil pisau batu, lalu menyunati kedua anak laki-laki. Dengan demikian perjalanan mereka terus sampai di Mesir berhasil. Artinya bahwa dengan mengingat akan firman Tuhan, mencegah untuk tidak berbuat dosa. Yang ketiga, manfaat dari mengetahui firman Allah adalah untuk dan menghasilkan pertumbuhan rohani. Tanpa firman Allah, kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa firman Allah, anak Tuhan tidak bisa menghasilkan buah roh. Oleh karena itu, manfaat mengetahui firman Allah ialah dapat menghasilkan pertumbuhan rohani. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Yang berikut yang keempat, manfaat dari kita mengetahui firman Allah adalah dengan demikian kita memperoleh kesuksesan di dalam kehidupan ini. Jadi manfaat mengetahui firman Allah membawa kita kepada kesuksesan dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan juga Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Allah mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Sebab dengan demikian, kemanapun engkau pergi akan selalu berhasil. Dan apapun yang kau perbuat akan selalu beruntung. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita harus belajar firman Allah. Dengan belajar firman Allah, kita dapat mengetahui firman Allah itu dengan tepat dan benar. Teristimewa di dalam menerapkannya. Karena banyak sekali ajaran-ajaran yang sungguh luar biasa yang dapat menyesatkan kita. Oleh karena itu, Allah memperlengkapi orang-orang kudus dengan pengetahuan akan kebenaran untuk dapat mengetahui firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itu menuntun setiap orang kepada keselamatan. Karena firman Tuhan itu dapat mencegah setiap orang untuk tidak berbuat dosa. Dan firman Tuhan itu dapat menghasilkan pertumbuhan rohani bagi anak Tuhan. Sehingga dia melahirkan, dia membuahkan buah roh yang pada gilirannya dapat memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat adalah dengan mengetahui firman Allah itu, dia memperoleh kesuksesan dalam kehidupan ini. Luar biasa saudara-saudara yang kudus. Itulah sebabnya kita harus belajar firman Allah. Dan tentu belajar firman Allah itu tentu membutuhkan ketekunan, membutuhkan keseriusan daripada kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan diri kita, karena pimpinan untuk kita di dalam belajar, di dalam mengetahui firman Allah adalah di bawah kendali Roh Kudus. Hanya Roh Kudus satu-satunya memimpin hidup kita, yang membawa kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Karena melalui pimpinan Roh Kudus itulah dapat menggerakkan kita, dapat memberikan motivasi, dorongan, dan semangat untuk kita. Untuk kita belajar akan firman Allah. Kita dapat mengetahui firman Allah. Sebagaimana yang tadi telah diuraikan secara jelas. Bahwa firman Allah itu dapat kita ketahui. Karena firman Allah itu menuntun kita kepada keselamatan. Firman Allah itu dapat mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Firman Allah itu dapat menghasilkan pertumbuhan rohani kita. Firman Allah itu dapat mengakibatkan kita berhasil di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kudus, demikian firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus. Amin.